ini. Jangan ya. Tapi ya, semuanya juga menantikan bagaimana performa dari tim Indonesia di season 16 karena kita mencari 2 tim yang akan mewakili Indonesia di ajang M-Series. Dan kalau ngebahas tentang MSC nih, di depan mata tropinya udah megah banget. Para player, khususnya Onyx nih, lagi ketar-ketir juga game pertama. Tapi Onyx emang sering banget ya game pertama tuh ada aja gebrakannya. Soalnya pasti pemanasan yang pertama, tapi sebenarnya gak boleh gitu. Tapi ya karena Coach Yeb tuh jago nge-adjust drafting sih menurut aku di situ. Oke. Game Tapi kedua berarti draft. kalau coachnya memang jago buat ngedraft. Adjusting kayak kalau kalah dia belajar gitu. Oke. Dia bisa point out langsung ya, jadi Iya. risetnya cepat. Makanya Onyx kita tahu dari series yang panjang mereka selalu bisa menjawab. Dan inilah dia game kedua drafting phase untuk tim Liquid Filipina dan juga Onyx. Onyx berada di second pick lagi. Dan sesuai kan, Coach Yeb memang suka second pick. Iya, gak ada pertukaran ya. Tapi Baloy, yang mana nih? Lebih prefer blue side atau red side sih sekarang? Kayak tadi kita lihat di match pertama Blue side semua ya? Iya. Yang menang. First pick menang. Itu tergantung tim sih sebenarnya. Tim sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau timnya suka counter ya di second pick. Tapi kalau timnya suka comfort pick di first pick. Gitu. Set. Nggak Ini- pakai babi bu bebo. Nih, Iya. Sanford, Nih. Warlord lagi. Dan aku bisa bilang ini pendekatan yang berbeda loh. Karena tim lain, Cici first pick. Warlord dibuka gasar loh. Tapi Yep. dijawabnya masih sama. Enggak. Gatot Brandon ya. Gatot. Dia iya. Iya tadi Udah nggak Gatot. Cici, iya betul. Ya karena Cici gak mungkin dipakai juga kan. Iya soalnya kalau Arlo tuh kemungkinan besar si Sanford yang Iya pegang. ya. Dan kayaknya ini Onyx kayak nawarin gitu ya, maksa apakah ini bisa di tangan JP? Iya betul. Tapi mereka udah pede banget sih yang pegang nih si Sanford. Ini cepet banget loh mereka. Ya 3 pick awal bahkan harusnya sama ya ini ya, Granger dengan Chusin juga. Iya. Wow. Oke. Wow. Tetap dengan Tadi game pertama Harit, sekarang mereka menggunakan ini, Granger. Granger. Ya Mengubah. harusnya mereka ambil Cici lagi di sini. Soalnya Cici Gatot juga bagus kombonya dan Ya. kita tahu sendiri Lutfi kan hero power dia. Tapi ngebiarin Oheb pakai Granger. Loy, Gak apa bisa juga tanggapanmu? Bude. Soalnya banyak banget yang harus diban dan gak apa-apa dikasih. Ya balik lagi tadi dibilang gak pilih lawan aja. Iya betul. Ya, Pilih gak boleh rekan diban kamu ya. semua. Iya. Ini Kalau dapat nggak- dua-duanya. Iya itu Bude. Tapi ya jadi si JP itu yang bisa ditutupin atau enggak KLTC. Di sini harusnya Onyx tuh kalau pintar mereka ban hero-nya KLTC di bawah, Hayabusa sama Akai paling. Iya. Oke. Limitasi ya. Jangan dikasih enak semuanya. Matilda. Biar apapun tank junglernya nggak ada backupannya Iya, mungkin nggak ya ada Matilda penyelamatan ya. Oke. Tapi hero-heronya Suns yang udah kena target. Apakah Farsa akan menjadi sebuah pilihan di sini? Iya pasti mereka bakal pilih hero turtle. Soalnya mereka udah belajar dari game 1 dan harusnya mereka udah sadar dan gua lumayan curiga chance-nya kayaknya bakal last pick buat dia liatin turtle dia gimana enak hero yang mana dan ya. Nggak harus hero meta juga, nggak harus parse ya. Dia bisa pakai Kaditanya, dia bisa pakai Veil-nya. Veil. Wah, jarang sih. Susah tapi- sih Bude Oh, kalau susah ya? susah kalau lawan Sushin bakal di freeze itu sampai end game. Main game. ya itu dia. Akai Deban. Ya pakai band ya. Tapi menarik karena Hayabusa masih dilepas juga sebenarnya. ya. Tapi gak apa-apa juga sih sebenarnya. No Parsha. Makin Di menipis. sini ya Sabera paling mau Irretel. Ya retail bisa. Tinggal ngelihat Sansnya mau kemana sih sebenarnya. Iya. Iya, Gua rasanya nih season last pick. Iya. last pick ya, banyak kejutan sih sebenarnya, pool hero-nya juga banyak ya. Iya, soalnya gue lihat tuh patternnya Oni kalau lawan Granger mereka selalu pick Irretel. Irretel. Dan udah berapa kali gue lihat jadi ya gue rasanya mereka mau Irretel di sini. Ya retail. Satu hero untuk Lutfi. Make sure di sini. Sisa San sama Sabero. Iya. Oke, retail secara laning juga sebenarnya ada Menang. keunggulan atas Moskov Granger tapi kan. mereka. Moskov. Moskov. Ya satu hero yang sempat mereka ban juga di game yang pertama. Dan juga bagus sebenarnya di pick. Bentar. Bentar nih. Ini Alpha baru keluar nih sekarang nih. Perdana ya. Bentar, memilih Alpha. Apa ini? Ada apa gerangan?
Karena lawan tank jungler juga ya, jadi bisa dibocorin gitu pelan-pelan tipis-tipis. Dan patenya lebih cepat dan gue gak tahu soalnya kan di nerf ininya jungle-nya dan gue gak tahu lama atau enggak. Untuk farming. Buset, dengan Alpha dan juga Hylos di tangan TLP. Gue suka Eve di sini. Soalnya menang match up lawan Sushin dan kombonya sama Cici Gatot bagus juga dan lawan Alpha juga bagus. Dan ya kita bisa lihat bagaimana nanti. Walaupun ada Hylos jawaban di sini untuk keluar in and out. Aku nggak masalah soalnya covernya Onyx kuat. Ada Gatot, ada Peredrin. Kalau dimasukin si apa namanya? Si Eve susah dimasukin kalau menurut aku. Oke, kunci kemenangan dari Onyx akan sulit atau enggak? Bisa asal defense di awal. Defense di awal. Jangan snowball selama nggak snowball di Turtle. Aku pede banget sama dropnya. Early game harus dimiliki, namun Land of Dawn akan dimiliki oleh Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Monggo. Let's go untuk seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia. Kita berikan semangat, kita berikan doa, kita berikan semua yang positif untuk tim Onyx Indonesia yang sedang berjuang. Mereka membutuhkan kita, mereka membutuhkan doa kita. Mari kita semangati, karena tentunya kita akan membawa di game kedua bersama dengan Ranger Mas dan juga Lim Kocul, it's Onyx time. Harus dikumandangkan tanpa henti ya, karena dukungan itu sangat berarti juga bagi para pemain. Dan oke, sekarang kita lihat dari draftnya dulu nih. Kairi kembali menggunakan Fredrin. Mungkin kalau memang di game pertama tadi kurang berhasil, sekarang konsepnya udah sedikit berbeda. Karena Suns-nya udah ganti hero nih. Ada Heavy CC, ada Real World Manipulation X Avatar of Guardian. Itu yang bikin nanti mungkin team fight-nya jadi beda sama sebelumnya. Oke, tapi di arah bottom lane, di Lutfi. 3 lane yang berbeda, Lutfi agak disiksa dibandingkan laning yang lain. Tapi Xavero dengan Moskov kita tahu dia masih membutuhkan power agak cukup banyak dengan 3 item yang mereka miliki. Sedangkan di arah mid lane, jangan lupakan Keyboy sama-sama punya badan yang keras bersama dengan Hylos. Oke. Tapi sekarang Keyboy menurutku lumayan terlambat sih responnya tadi. Kalau rotasi lagi-lagi tim Liquid, mereka muncul di bagian bawah. Satu katapult hilang tadi untuk Lutfi. Cuma ya sekarang selama masih dapetin XP Crab ya, masih fine. Karena tetap akan masih dapat level 4 juga. Dan gue masih menunggu juga nih untuk Kairi, rotasi seperti apa yang akan dibawakan oleh Kairi. Oke, di sini kondisi dari tim Onyx Indonesia, mereka udah standby untuk melakukan cover dengan cepat menuju ke Lutfi. Tapi JP juga tidak akan tinggal diam. JP juga standby di sini dengan arus sungai yang sudah menuju ke bottom lane. Ingat, Kaltezi, dia bakal sangat mudah. Dia sampai ngecek dulu terlebih dahulu sebelum melakukan team fight di arah Turtle. Pastikan Kairi kalaupun dia menang dia nggak dapat jungle. Iya. Kaltezi tadi menang satu jungle ya. Karena ada satu Fire Beetle tadi yang dicuri. Cuma levelnya sama-sama 4. Tergantung nih, kalau memang bisa di-delay sama teman-teman dari Liquid, JP, Sanji mungkin dengan Sunford nggak kasih Turtle sampai level 5 nanti akan lebih untung dari Kaltezi. Ingat Turtle pertama, mereka harus siap, mereka nggak boleh salah langkah, mereka harus presisi, real manipulation, ditangkap dengan Kairi, dapatkan 1 point kill yang sangat baik dari Suns, berhasil melakukan first blood, menghilangkan Kaltezi, menghilangkan JP, dan Xavero tentunya menjadi satu tenaga tambahan untuk tim Onyx mendapatkan Turtle tersebut. Iya. Oh, tahun lagi Sanji. Avatar dia prediction, tapi masih ada Crimson Packet di depan sana dan Sunford. Dia melakukan cover terhadap Sanji, membuat Keyboy kali ini nggak boleh sampai termakan karena udah nggak ada lagi skill escape. Ya. Gak ada Avatar Guardian, gak ada Revitalize. Ini yang gue maksud tadi. Di game pertama nggak berjalan karena mungkin midnya itu DPS sama. Sebenarnya DPS bedanya ada efek sisi. Sementara Tapi JP sekarang ini berbeda. Lihat trio mid lane dari tim Onyx Indonesia. Press Ward menutup ke JP dan bahkan Glorious Pathway belum sanggup dikeluarkan. Itu dia trio mid lane yang akhirnya menggerakkan Onyx Indonesia. Gameplay yang dimiliki dari tim Onyx Indonesia kali ini mereka udah mulai lebih terlihat, lebih tersusun struktural, dan bahkan di arah bottom lane Lutfi pun nggak takut untuk head-to-head dengan Sunford. itu dia ya. Agak sedikit naik nih tempo dari Onyx. Mereka tahu mereka harus kasar dari awal. Ya walaupun Alpha memang terbilang hero true damage yang dimana Alpha itu sering bilang oke, pembantai tank nih, pembantai tank jungle. Cuman ya kalau efek sisinya banyak dari Onyx nggak bisa juga. Ada knock up, ada town, belum ada Keyboy juga gitu kan. Ada sama efek knock up juga, town juga. Dan itu yang membuat perbedaan dari game yang pertama. Mungkin kalau tadi di awal mereka gagal untuk agresif early game sampai mid game, sekarang mereka harus bayar itu semua. Kasih Xavero space, kasih Trinity untuk Xavero, dan ya biarkanlah Xavero yang angkat late game-nya nanti. Betul, setuju.
Berikan waktu semaksimal mungkin untuk Xavero. Karena kita bakal melihat di depan sana para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus melakukan setup lebih cepat ketimbang tim Liquid. Karena kondisi dari laning ya. Aku lihat di laning ini Xavero udah menang terhadap Oheb. Ada baiknya mereka udah siap melakukan regroup. Nggak boleh sedikit terlambat. Takutnya vision dan rumputnya udah dipegang. Yang berbahaya adalah kalau rumputnya udah dipegang. Untuk ngebuka badan, satu orang itu penting loh. Terlalu banyak source skill yang keluar. Bukan untuk target utama, berat. Wah, tapi udah switch duluan lihat. Onyx, Xavero-nya sampai bawah. Dan ini menjadi petanda baik. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka coba untuk melakukan zoning counter Sanchi. Crimson Back tadi gol kenapa terkena dia for defensive. Di loot manipulation. Tapi JB mencoba menangkap Sans di mana Sans berada Lutfi. Mundur ke arah belakang. Speed of distraction. Apakah Xavero akan masuk? Tapi nampaknya Lutfi tertain dan press. Wah, Xavero dikeluarkan. Xavero masuk. Tidak terlalu terlambat karena masih bisa memberikan damage dan Sans Persangka mau tertangkap begitu saja. Oh, one last hit. Untuk bisa dieksekusi oleh Sans. Tapi nampaknya Sanchi menyelamatkan Oheb. Meskipun begitu, lihat apa yang dikontrol sama Sans. Double kill yang maksimal yang bisa dilakukan. Bahkan Sans masih punya poking damage. Oh, masih. The power of retribution gagal. Dah ada retribution sayangnya. Untuk keduanya by the way. Makanya tadi masih bisa didapatkan Oheb yang dapetin last hitnya. Oke. Oke. Tapi reset kembali. Keputusan hadir dari Xavero tadi cukup mengagetkan loh. Iya. Gue pikir dia mau skip dan dia ambil bawahnya. Tapi karena plating goldnya juga udah hilang di atas menit 5, ya udahlah dia pikir udah clear, dia coba join aja. Dampaknya lumayan positif karena ada trade kill jadinya. Agak cukup menegangkan kali ini. Di mana temponya tinggi. Tapi Lord Dance ternyata dengan kondisi Kaltesi sebagai fighter jungle. Tidak sekuat Kairi. Tapi lebih sakit dari Kaltesi. Itu membuat dari Lord Dance ini agak cukup intens. Dan Sans salah satu damager dengan sustain, lihat Void Blast-nya. Di World Manipulation masih tahan karena dia tahu ada Sunford. Insting Sans, dia tahu. Dia maju satu langkah aja, Sunford bisa final slash di depan sana. Ya, walaupun Real World Manipulation sebenarnya jadi jawaban juga. Karena ada efek immune-nya kan. Conceal, oh mereka mau tabrak seperti di bagian top lane. Untung mereka respon, untung mereka udah siap 4 orang di arah top lane. Mereka sadar, Xavero udah gak boleh dilepas kayak game yang pertama. Ya, karena no flicker kan, tadi ada informasi Xavero no flicker. Cuma wah bagus banget sih respon dari Onyx juga, mereka sabar, mereka tenang, mereka tahu nih banyak sekali. Bahkan lihat Kairi menghindari trapping yang dilakukan oleh tim Liquid. Ya, tapi kali ini bakal coba dibalikan oleh Kipoy. Coba ditangkap dengan arenya Unbreakable with Conceal. Vision yang cukup jelas adalah di mana Lutfi berada. Lutfi di arah bottom lane, gak boleh kepotong sama Kaltesi. Ingat, walaupun Lutfi dengan Vengeance sekalipun, Kaltesi ini true damage. Itu dia. Itu yang coba harus dikalkulir. Akan tetap bonyok ya, akan tetap bocor juga. Sama sih, begitupun Kiboy, begitupun dengan Kairi. Cuma ya karena kalau Kiboy dan Kairi dia punya efek sisi untuk ngebalikin dari alfanya. Itu yang diperlukan banget pastinya untuk berhadapan dengan alfa. Dan gue agak kaget sih sebenarnya Lutfi yang kontrol ya landingnya ya. Iya. Gue pikir mau dikasih Moskov full loh. Iya sama, gue juga. Karena dia punya far lane yang kuat sih menurut gue. Cuma ketika ada team fight di depan mata, Lutfi nggak boleh dimakan. Berani banget. Bayangkan kalau Lutfi dimakan ini sungguh berbahaya untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka nggak punya lagi pengikat dari Curtain Calls. Mereka nggak bisa membuat Kaltesi berdekatan dengan JP. Karena ingat, satu point kill sangat berarti di turtle kali ini. Ghost Patchway mencegah saat akhir utama dan pangan. Final Slash yang gagal karena saat ini lewat manipulation. Kibo masih lebih dalam. Kairi! The retribution from Kairi! Tertancap dengan Spirit of Distraction. Masuk ke arah belakang. Damage dari Xavero memang belum cukup. Tapi nampaknya Sunford masih melebih. Memukul mundur dengan Sunford. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia mau nggak mau mereka harus mundur. Walaupun Sunford tidak semengerikan itu, walaupun Sunford bisa ditekuk dengan 4 orang, tapi malah berbalik, bisa kehilangan Sunford dan kehilangan 4 orang lagi. Oke. Walaupun tadi midnya jadi hancur ya, tapi seenggaknya Turtle masih dipegang. Dan ini tim fight yang bagus, mengingat dari gold lane-nya, ini asuransi late game. Berbeda dengan tim Liquid, karena gold lane-nya mereka itu yang mid game adalah power spike-nya. Yes. Jadi kalau misalkan memang di menit-menit 8, menit 9 sampai menit 12 mungkin nanti goldnya sama atau kayak beda diunggulin Liquid pun nggak jauh, itu Onyx berarti kondisinya lagi bagus. Ya bener banget, tapi goldnya kali ini 1000 gold lebih. Ambil 1000 untuk sosok seorang Oheb di atas Moskov. It's okay, karena ujung-ujungnya kalau mereka bisa membawa game ini, ngedrag game ini agak lebih lama lagi, bakal ketutup. Nggak kalah-kalah banget dari gold sosok seorang Xavero. 6000 gold, 2 item dan bentar lagi menuju ke arah 3 item di menit 8, it's okay. Udah beda sama di game pertama. Game pertama emang akan berat. Dan jangan lupa ya, untuk high ground defense Onyx ini sangat-sangat kuat. Betul. Dia ada Gift, dia ada Moskov, 2 high ground defender yang
Yang dimana ini bisa dibilang dua terkuat lah. Mungkin kalau memang mau cari yang terbaik Nathan masih ada satu. Cuma ya dua ini udah cukup banget. Apalagi yang ke belakang tuh nggak ada. Mungkin satu-satunya yang harus dikhawatirkan adalah Glorious Pathway. Itu yang bisa ya secara garis besarnya mengcounter lah dari Reward Manipulation. Karena anti slow kan. Ketika dia gelar nanti Glorious Pathway ke depan di arah berlawanan dengan Reward Manipulation, ya berarti pergerakan Dekun juga lumayan bebas saat ada Glorious Pathway-nya aja. Oke, menuju ke arah Lord yang pertama. Lord yang cukup penting dan impact untuk kedepannya. Tim Liquid untuk bisa mendapatkan best turret. Tim Onyx untuk bisa nafas kembali dari pressure yang diberikan tim Liquid. Lihat di depan sana para pasukan dari tim Liquid Philippines, mereka standby menuju ke arah Wolf terlebih dahulu. Kairi sudah membuka badannya dan Final Slays menuju Kairi, mencoba di cover, mencoba di hajar, tapi ternyata turunnya terlalu besar dan Real World Manipulation gak menyampai ke arah belakang Luffy seorang diri dan Spirit of Destruction yang hampir saja almost is never enough. Mundur ke arah belakang, jangan lupa karena masih ada Sky Pisar. No way, damage dari OHM terlalu besar dengan triple kill yang mereka miliki. Sky Pisar 6 kill. Oh my god. Wah ini gak bagus sih Onyx, mereka terburu-buru. Lagi-lagi mereka terbawa dengan tempo yang diinginkan oleh tim Liquid. Tarik ulur. Mereka punya dua hero utility, Sanford x Sanji. Ini jadi masalah yang gak ada solusinya. Final Slash. Dan itu yang gue bilang tadi, Glorious Pathway. Itu secara nggak langsung nge-counter dari Reward Manipulation karena itu anti-slow. Dia bisa maju ke depan, nggak ada efek slow sama sekali dari Suns-nya. Tapi jangan lupa juga nih, kita ambil satu sisi lain dari Onyx. Kita bahas soal high ground defense. Suns dan juga Xavero. Mungkin ini Lord yang pertama dan ada pasif juga dari Holy Defense di bagian bawah. Jadi harusnya Lord ini bukan menjadi Lord yang berbahaya untuk Onyx. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau memang ini membuat goldnya jadi beda. Gold Liquid akan naik. Itu yang 100% akan terjadi. Itu dia. Sepertinya kalau bisa kita bilang masih bisa di defense masih. Tapi ini yang ngebuat snowballingnya makin tinggi. Lihat Reward Manipulation mencoba untuk menyelamatkan para pasukan tim Onyx Indonesia. Satu motion distraction dan itu dia. Satu momen kill yang mahal dari Sanford membuat Lordnya tidak akan terlalu maksimal. Tapi kalau di depan sana terlalu sakit, Lupi nggak boleh ngebuka badannya lagi. Karena bukan tentang eksekutor. Kaltesi oke bonyokin. Masih punya Vengeance, tapi eksekutornya di OHEP dengan 6-0. Sky Piston yang dimiliki. Iya. Aduh, ini kelihatan banget sih. Power banget Sanford ini loh. Final Slash-nya selalu bikin posisinya jadi offset sekali. Dan nggak bisa untuk di backup. Makanya kayak hampir selalu ada korban, hampir ada korban lagi. Cuma ya, Xavero udah mulai jahat ini. Damage dari Xavero juga udah mulai terasa. Selama Suns dan Xavero di bagian belakang itu aman, gue rasa juga tim fight ini akan terus dipegang oleh Onyx. 1600 gold dipegang oleh tim Liquid, tapi ini nggak berasa. Karena kalau kalian lihat gold dari gold lane aman. Wah, Kairi dipaksa di depan sana. Glorious Pathway ditutup menuju ke Kairi. After gantian yang sangat baik, boy. Dibalikan kembali ke arah para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Merasa berapa kali dengan manipulasi yang baik. Lihat di depan sana, Gatlek didapatkan oleh Xavero. Tapi Kaltesi still survive. Walaupun dia harus tumbang, pertukaran yang gak adil dengan Xavero yang hilang. Final Slash merasa dihindari Suns, tapi damage dari Sanford masih terlalu sakit. Ternyata masih ada anak satu tangga terakhir yang membuat Sanford keluar dari PS Timor Indonesia. Suns, the best thing yang udah dia lakukan. Reward Manipulation yang bagus banget tadi. Tapi sayang sekali Xavero-nya terperangkap, Lim. Itu kalau Xavero gak terperangkap, mungkin tim Liquid bisa wipe. Sangat-sangat mungkin bahkan. Karena ya kita tahu damage Xavero kan continuous damage pasti. Dan Suns-nya juga sakit, lihat. 1 kali Void Blast. Itu OHEP langsung hilang 1 bar. Cuma 1 Bastard di bagian bawah ini tetap hilang. Onyx, mereka harus lebih sabar lagi. Temponya nggak boleh setinggi ini. Oke. Jangan sampai tiba-tiba Reward Manipulation kebuka, Suns-nya nggak bisa gerak. Xavero ada di posisi sebelah Suns. Yes. Itu akan dua-duanya yang kena. Wah, kalau bisa gue bilang sih Suns udah bener-bener make play banget sih untuk game ini. Dia udah kontrol gamenya. Dia udah kontrol gimana cara team fight-nya. Dan kalau ngomongin ke arah Suns, tadi Reward Manipulation itu bagus banget di gang yang sempit. Punching bait di gang yang sempit untuk kedua kalinya. Belum tentu itu bisa terjadi, Lim. Sedia. Tapi Lord sekarang dimulai kembali. Kontes akan coba untuk dilakukan, tapi harus hati-hati. Xavero harus standby karena Conceal telah dipop up oleh Keyboy. Menuju ke arah belakang target utama mereka. Reward Manipulation di depan sana. Dan Retribution gagal Kairi. Tapi di fight mundur ke arah belakang tidak bisa dilepaskan. Spirit of Destruction berhasil mendapatkan Sanford. Menuju ke arah JP. Tapi masih ada Wind of Nature. Xavero membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini agak sedikit kelimpungan. Jangan lupakan Sky Pisar. Xavero harus mundur ke arah belakang. Masih memiliki 1 ward. Kehilangan Sanford itu poin penting. Pertama, mereka nggak ada initiate pasti. Kedua, mereka kehilangan badan. Walaupun mereka punya JP, tapi jangan lupakan Courtesy
di sini nggak sekeras itu. Iya, harusnya Onyx mereka masih bisa defense dengan lumayan aman. Lane pushnya juga kurang rapih karena hanya satu lane di bagian bawah. Yes. Midnya udah berhasil di clear dan save harusnya. Lord ini aman sekali untuk Onyx. Pergerakan yang bagus dari Xavero tadi. SOD ke belakang, dapetinnya Sunford. Karena nggak ada Sunford ya udah, Kaltezi pun nggak berani untuk nge-open di bagian depan. Spear of Alpha kita tahu one way ticket. Ketika kebuka ke depan, nggak akan bisa mundur lagi walaupun ada Winter ya. Ini juga harus garis bawah nih. Kaltezi dengan Winternya bisa jadi bait di bagian depan. Nah, Oke, kunci harapan kita sudah terlihat, tapi Kairi bakal coba dipasang. Reward manipulation yang sangat baik, dan langsung ada with the crowd. Apa tuh dia dapetin 3? Free hit dari belakang, mereka kehilangan, tapi nampaknya oleh free hit. Menuju ke arah belakang perpasukan dari tim Onyx Indonesia. Xavero! Tanpa adanya Win of Danger, Xavero tidak boleh terlalu terburu-buru. Masih ada 1 damage tambah dan ingat Oheb gak punya Win of Nature. Damage yang sangat besar dari Xavero. Ingat masih ada turret. Kembali keadaan. Harta total dan Sonata gak akan mampu untuk bisa nge-clear dengan sangat cepat. Dan itu dia Xavero. 1 momentum merubah skalanya. Fokus karena best turret ini akan menjadi best turret yang sangat mahal. Tapi untuk ngomongin endgame ini gak bakal bisa. Setidaknya mereka ngerogotin, mereka ngebales di mana super minion tengah ini akan sangat penting untuk Onyx. ya pemanfaatan kesempatan tadi di mana Kaltezi lompat dengan Spear of Alpha. Baru aja gue bahas dia punya Winter. Kita semua tahu dia punya Winter. Namun tetap cooldown dari Spear of Alpha nggak secepat itu. Membuat akhirnya dia nggak bisa keluar lagi tadi. Reward manipulation yang begitu sempurna dari Sans langsung menutup jalan keluar dari Kaltezi. Plus lagi-lagi EOG Keyboy connect karena 3 target dan itu wah enak banget. Kairi tinggal ngefollow, tinggal taun, tinggal knock up, dan Xavero yang akan bersih-bersih. Gila Keyboy Avatar of Guardian-nya bener-bener on point. Itu dia, memancing tim fight di gang kecil menjadi keuntungan untuk Onyx ini kedua kalinya. Ini kedua kalinya, dan tentunya mereka udah mulai melihat ada harapan. Mereka mulai melihat adanya kunci kemenangan untuk tim Onyx Indonesia. 22 detik menuju ke Lord yang pertama. Gold sudah bisa dipegang. Xavero dalam winning condition. Cuma jangan lupakan, Win of Nature bisa merubah segalanya. Iya, belajar dari Onyx PH kemarin melawan tim Spirit. Di akhir, Moskov, yang apalagi udah lepas sepatu ya. Yang lawan Granger itu kalah range jauh sekali loh. Iya, betul. Range dari Granger, Death Sonata aja itu bisa dapetin kill nanti ke Moskov. Cuma ya, DPS itu pasti menang di Moskov. Attack speed, landing jauh, jadi keunggulannya memang lebih banyak. That's why Moskov dibilang hero scaling. Cuma sekarang Lord sudah muncul, pressure akan lebih berat pastinya untuk Onyx karena bawahnya akan terus mendorong. Xavero, pilihan yang berat, join atau dorong bawah? Oke, join atau dorong bawah menjadi pilihan yang sangat berat. Cuma jangan lupa, Onyx Indonesia, mereka tahu gimana cara kontrol tengahnya terlebih dahulu. Mereka punya super minion di depan sana. Ada flanking yang dilakukan JP di arah belakang membuat permusuhan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus sadar, jangan lupakan Sunford. Xavero bisa terpangkas dengan adanya Final Slash. Iya, untungnya ada yang mundur loh. Moskovnya mundur, tapi kayaknya teamfight bakal dicoba karena Lord belum di reset. Bait JP. langsung di depan sana, JP melakukan flanking ke arah Sasa Bangkar dengan manipulation. Mencoba melakukan teamfight kembali, Spear of Distraction menuju ke Kaltezi. Free hit dari Xavero. Dengan Winter Crowd tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kaltezi, ambil terteng dengan Avatar Guardian. Gagal mendapatkan Oheb. Free hit dari belakang. Teamfight terbagi 2. Membuat terus ke tim Onyx. Mereka kehilangan gripnya. Karena teamfight dibagi 2. Mereka membawa Xavero menjadi korban jiwa. Tapi nampaknya Kaltezi tidak akan tinggal diam. Free hit ke arah belakang dan my god, masih ada Immortality. Win of Nature dan shutdown final terjadi, tapi wipe out. No way. Mereka terbakar beat yang dilakukan tim Liquid. Mereka kemakan gimana caranya tim Liquid berhasil melakukan 2 team fight secara berbeda. Ini bencana. Tapi Sans hidup. No real world. No real world, tapi the best team yang dilakukan adalah Sans hidup. Apakah Void Flash Ada mampu minion, menghentikan? Masih ada minion, masih ada asa. Reward manipulation. Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense. Onyx sekarang akan coba reset lagi. Masih ada harapan. Gold masih belum terlalu jauh. Reset dan reset. Gak boleh sampai ke bawah lagi karena Lordnya pun gak bisa dieksekusi sekarang. Mereka nggak boleh terpancing 2 team fight yang berbeda lagi. Lihat Xavero-nya dapetin bagus banget. Avatar Guardian gagal. Tapi Lutfi target utamanya. Oke, kita tahu memang ada Oheb. Tapi bermain langsung ke Oheb, terkadang itu nggak jadi solusi. Front to back bisa jadi solusi karena mereka punya Xavero. Mereka punya piercing strike ke arah belakang. Dan JP,
Oke, sekarang kita tahu JP kuat, JP keras, tapi JP nggak bakal kuat nahan Xavero. Iya, teman guntingan belakangnya tadi itu bahaya banget sih. Bukan buat Xavero, buat Sans. Iya, pasti Sans. Sansnya nggak bisa ngapa-ngapain, dan ini nih ya, ini yang gue bilang move beresiko, tapi kalau mereka dapetin hasilnya, itu bakal dapat hasilnya maksimal juga. Mereka 4-1, satunya di Lord. Bayangkan satunya di Lord. Gue jarang banget ngeliat tim ada berani nih dengan strategi kayak gini. Oke, sekarang dari mulai posisi yang sama dengan adanya satu turret base yang pecah dari kedua belah tim, berbanding terbalik langsung. 2 base turret, itu penting banget. Karena apa yang dilakukan dari tim Onyx Indonesia untuk dapetin Lord kali ini, mereka kehilangan grip dari pegangan untuk minion di area bottom lane karena super minion. Tapi yang dilakukan oleh tim Liquid, mereka fokus menuju ke arah base. Tidak boleh pulang, Xavero melakukan Anchor Divine Slash kali ini menutup ke arah Xavero. Masih ada Will of Nature, fokus ke arah base. Gak bisa mau terjadi, Cultist ditumbang dan bahkan masih bisa di-clear. Kairi is back, membalikkan kembali keadaan dan bahkan Sans di sana selamat. Gak ada yang bisa ditumbangkan, terlalu terburu-buru juga tidak baik. Lutfi mencoba untuk membalikkan kembali keadaan, tapi Oheb sayangnya sudah kembali ke base. Race base yang gagal, tapi Sanford bisa menjadi korban jiwa yang sangat baik. Oke, reset karena Sanford masih bisa selamat harusnya. Onyx, mereka keluar dari situasi genting. Masih bisa selamat. Keyboy ada di daerah yang begitu dekat. Dan lagi-lagi Xavero yang menyelamatkan hari dari Onyx SOD tadi. Sekarang Lord terbuka, 4 melawan 3. Harus hati-hati, masih ada Oheb, masih ada Sanji dan Sanford yang ready. Oke, kalau misalnya kalau tidak ada Cultist, mereka tidak memiliki retribution. Ini adalah saatnya Kibo untuk bersinar. Kairi gak boleh ter-take down. Final Slash gak boleh membuat Kairi tumbang. Dan bahkan Sanford ter-take down, ini dia poin yang mahal. Dan bahkan retribution yang on point. Membalikkan kembali keadaan, Sanford still survive di depan sana. Oke, reset adalah sebuah jawaban. Onyx Indonesia punya nafas kembali. Tapi tenang aja, best masih ada karena almost is never enough. Lord sekarang untuk Onyx. Wah, bahkan kita lihat tadi di player cam bawah sebelah kanan Sans udah jongkok, artinya selesai. Kita lihat Sans mode serius. Onyx dengan defensif yang begitu baik, fokus ke arah minion. Sekarang Lord evolve ada di tangan mereka. High ground defense dari tim Liquid tidak terlalu kuat. Mereka nggak bisa clear secara cepat. Satu yang harus diwaspadai, kamera di Sanford. Final Slash Sanford ini bisa ngerubah keadaan. Tapi gue suka banget Keyboy. Kedeteksi sama Sanford nampaknya sayang sekali. Flanking udah bagus. Itu Basana Sanji juga melakukan flanking. Mencoba menargetkan Xavero. Dimana Xavero berada. Recall adalah sebuah tujuan utama dari seorang Sanji. Close Fatway dibuka. Tidak mau terlalu terburu-buru. Remote Manipulation mencoba menangkap Courtesy. Tapi free hit karena Xavero. Sanji pegangin karena Xavero. Tidak bisa mendapatkan apapun. Masuk lebih dalam. Mereka nggak berani karena terlalu banyak yang bisa menjangkau dari jarak jauh. Kalau Onyx ID ke slash semua, itu bahaya juga, Lim. Ya. Tarik nafas, tenang lagi. Reset lagi karena sekarang ya kalau kita ngomongin gold memang dipegang oleh Onyx. Cuma nggak terlalu berpengaruh Udah lagi nggak ada sih. artinya, udah menit 22. Betul, karena rata-rata item udah pada penuh. Mungkin hanya di Roamer ya, Roamer yang masih belum penuh. Oke. Roamer kalau nggak tabungan aja buat kayak Winter, Immortal. Ya pergantian item. Cuma Iya. untuk Xavero dan Oheb gue rasa sangat-sangat bisa. Cuma ya riset lagi sekarang untuk Onyx mereka masih punya PR. Lordnya ada di atas. Ingat bawahnya ini masih super minion. Dan pergerakan dari tim Liquid yang sebelumnya itu nyaris saja menutup game. Makanya Onyx harus benar-benar belajar dari kesalahan sebelumnya. Jangan sampai terbawa dengan suasana, dengan konsep oke, Xavero bisa panjangin lane kok. Itu udah nggak bisa sendiri lagi. Betul, setuju. Dia harus di cover. Dan sekarang kondisinya adalah kita lihat Lutfi ini juga udah bagus banget, dia main ke arah belakang, dia flanking. Kairi juga tidak boleh terlalu membuka badan. Karena Kairi ini akan sendiri. Kairi akan sendiri. Udah pasti Gatot Kaca akan target entah ke belakang atau nge-cover ke arah Xavero. Sans, kalau Kairi sendiri, Sans itu akan free. Nge-following up Kairi juga Sans gak bisa langsung nyelesain dengan burst. Wow, tapi pilihan bagus loh. Tadi Lutfi yang clear. Karena Lutfi ya nggak semudah Xavero untuk ditumbangkan lah. Dia punya vengeance, dia bisa kasih curtain call untuk lari. Bisa balikin. Dan anggap amit-amit banget Lutfinya tumbang, Xavero masih bisa untuk defense gitu kan. High ground defense-nya ada di Xavero dan Sans. Cuma landing bawah udah di-clear juga dan ini akan tetap jadi pressure. Kita akan lihat nih Lord Dance dari teman-teman tim Liquid PH dan juga Onyx ID. Wah, JP. Wah, Keyboy dapetin positioning. Keyboy dapetin positioning. Tidak boleh terlalu terburu-buru, ingat Kairi. JP. Gak boleh terlalu membuka badan.
JP sudah berada di garis belakang. Langsung ada real world manipulation kan? Nampaknya tidak. Lord Peter untuk mundur ke belakang, tapi lihat di sana Lupi. Versus everybody, keep point. Melakukan buying time. Speed of distraction yang masuk ke kartu sih. Winter Crown tidak bisa terlalu lama. Dan bakal coba ditumpangi, tapi dengan adanya para pasukan dari tim Onyx Indonesia mundur ke belakang. Mereka menandakan melepaskan Lord. Melepaskan Lord karena tidak ada Sans. Target dua tim fight yang berbeda kembali lagi. Liquid Philippines membuat Onyx kebingungan untuk tim fight mana yang bakal coba dipastikan mereka menangkan. Oke, ini harusnya dilepas sih. Mereka nggak bisa kontes ini. Dan berbahaya sekali Lord Evolve di tangan tim Liquid PH. Atas dan juga bawahnya sudah super minion. Lagi-lagi kita tahu high ground defense memang ada di Onyx. Ada dua bahkan. Cuma ini Lord Evolve yang memang keras banget. Plus Suns-nya masih belum ready sekarang. Lord-nya sampai nanti Suns akan spawn. Cuma ya tetap satu lane harus dikontrol. Ini nggak boleh masuk 3 lane. Lakukan hal yang sama seperti tim Liquid PS nge-defense tadi. Betul. Holy Crystal, Suns. Wow, ini sekarang udah bukan jadi utility. Dia jadi damage dealer. Wah, ini besar, sakit damage-nya. Tapi dari tadi Spear of Distraction Xavier itu bagus banget, Lim. Benar. Lu harus lihat, dia bagus banget. Dan lihat kali ini, Sky Pisarnya hilang karena kejual. Oh, nggak ada Sky Fisher stack ya. Tapi Iya, kejual. karena dia tadi ganti Immortal kalau nggak salah. Iya, iya. Dijual lagi sama dia. Karena nggak ada stacknya kan. Yes. Akhirnya dijual lagi. Dia akan beli item yang lain. Oke, langsung Wheel Wheel of of Nature. Nature. So ini dia Lord Dance, Lord yang sangat berbahaya. Mampukah Onyx ID bertahan? Kyrie berada di garis depan. Oni mencoba untuk bertahan, tapi Kipo dengan final selesai memiliki dari remote manipulation. Membuat arus dari tim Liquid Kyrie bisa masuk ke arah belakang. Free hit dari Xavier Fierce hingga save. pada JP. Di depan sana menjadi damage yang sangat besar. Membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka lupa fokus menuju ke arah Lordnya. Ingat Sanji menuju ke arah Xavier. Fokus ke arah base yang gak boleh kemudian terjadi untuk tim Liquid. Xavier dari belakang. Xavier versus everybody. Berhasil mendapatkan JP dan Sanji. Kali ini tidak bisa menyelamatkan base-nya. Menjadi tujuan utama tim Liquid. Oh my god. Onyx harus pecah. Di game kedua dipaksakan dengan adanya Lord. What the battle of champion. Tapi match point di tangan tim Liquid. Onyx Indonesia mereka udah bounce back. Onyx Indonesia mereka udah bangkit. Ini udah menjadi asa yang bagus kalau menurut gua. Berbeda dari game pertama, game kedua mereka udah bangkit. Game ketiga kita pastikan Onyx membalikkan keadaan. Satu langkah lagi. Tapi ya untuk para panelis kita silakan jelaskan. Yap, dimana kita semua terkejut-kejut dan banyak sekali momen yang dihasilkan di game kedua kali ini. Tim Liquid pada akhirnya mereka mendapatkan kemenangan dengan tertatih-tatih, namun ini adalah kemenangan kedua dari PSOR Series 2 kali beruntun. Onyx harus menelan kekalahan dan game ini mungkin yang terpahit. Iya, Yap. karena hampir bisa menang juga kan Ya sebenarnya. aku sangat speechless sih soalnya itu gamenya kayak bisa dua-duanya yang bisa menang. Ya, dan sebenarnya ada satu flashy move juga ya yang dibuat dengan tim Liquid. Ketika mereka berusaha melakukan end the game tadi yang kita lihat, dan itu membuat gamenya ke drag lebih panjang lagi sebenarnya. Tapi satu point out kita pastinya dengan targeting yang dimainkan JP. Ini selalu gunting belakang, cari Suns-nya ada di mana. Posisinya ya, flanking-flankingnya. Ya, dan momen-momen di mana kita ngelihat adanya pertukaran Turtle, Lord. Sebenarnya Onyx mereka memegang di early-nya. Tapi what happened? Sebenarnya mereka udah pegang early, tapi ada satu momen kalau nggak salah di Turtle 2 pas Liquid dapat momennya juga, dan di late game aku udah pede banget mereka menang, cuman Suns-nya dapat 2 kali, makanya mereka bisa kalah aja. Ya itulah Sanford. Sanford Iya, ya. Balik lagi. Ada Sanford, ada Oheb. Dua player yang kelepas dengan hero andalannya. Iya, dua racun yang kita bilang tadi pilih salah satu kali ya. Tapi dua-duanya harus dihadapkan juga terhadap Onyx. Dan meskipun begitu, tapi Onyx memberikan perlawanan juga. Karena Kartizi ini mainnya juga nggak terlalu gimana ya dengan hero-nya dia. Kayak kita melihat ada move yang dibuat dengan Kartizi yang masih bisa dipunish dengan Onyx ID. Ya terutama juga sebagai Alpha kepegang banget dengan adanya Yves harusnya ya. Tadi agak sedikit kesulitan, tapi ya yang ngebuat lainnya justru free banget nih, terutama untuk Oheb. Iya, dan Alphanya sendiri dari Kartizi dia nggak ketinggalan level. Dia meninggalkan Kyrie 2 level di belakang. Farming patternnya. Ya asalnya dia juga ambil minion, dan yang mereka bikin sulit di Turtle tuh di team fight emang kuat aja Liquid. Aku lihat kayak harusnya segi hero udah Onyx banget, tapi ya mekaniknya Liquid di team fight emang bagus banget. Iya. Bicara soal mekanik itu gonta-ganti Alpha
Alpha sendiri tadi itu dari Winternya dia, Imo-nya dia benar-benar ngebaying time membuat gak bisa masuk tadi si Xavero. Ya dari 25 menit berjalan Onyx memegang 20 poin kill sedangkan TLP cuma 17. Berbeda 3 tapi balas-membalas terus terjadi apalagi di momen-momen terakhir di mana late game war-nya itu jadi penentu banget. Iya tuh, momen-momen terakhir, momen-momen yang dimana chance-nya ada hampir sama dua-duanya memang. Cuman Onyx mungkin ya agak sedikit sulitnya adalah mereka harus defense di dalam base mereka yang dimana itu Evolve Lord. Jadi ada extra damage lagi yang dibawa dengan tim Liquid PH. Tadi nyaris loh kalau itu bukan Evolve Lord mungkin bisa dibalikin gak sih satu momen itu? Iya, soalnya Xavero dapat momen di belakang, dia dapat Granger kalau nggak salah. Tapi ya terlalu banyak minionnya dan masih ada Lord ya. Itu nggak cukup buat bisa defend. Dilema juga nggak sih kayak kita mau dapetin core-nya tapi kita harus defense juga. Nah, Iya, karena tinggal satu kalau nggak salah tinggal Sanji ya. Yang tersisa dengan Lordnya kan. Terus base-nya ya. Tipis banget, aduh Iya. nyesek banget. soalnya mereka harus pilih tadi. Kalau mereka depend Lord dulu, depannya bisa mati. Tapi ya mereka ambil decision yang sangat risky. Ya mereka team fight dulu meskipun masih banyak minionnya. Itu makanya mereka bisa di end. Oke, decision yang kalau mereka merubah decisionnya apakah akan Nggak tentu Bude, soalnya emang terlalu banyak minionnya. Aku lihat di bawah dari atas tuh banyak banget dan mereka sebenarnya udah dapat momen yang bagus, yang pas, tapi ya masih kurang mungkin ya emang nggak bisa di-demand aja sih. emang berat banget dan wajah dari Oheb dan juga JP 2 racun. Ini bukan Tambah satu dokeong ya. Dokeong racun ini untuk Onyx. JP sebagai sandbag, wingman, Oheb, Red Sky, the carry dengan JP yang pakai high loss, dia menusuk ke belakang, dia cari backlinernya. Dia kunci Sans banget ya kayaknya, kayak Iya. pengen nempelin Sans aja dan mainnya nggak front to back kan, Iya, flanking. Muter dia. Ya, makanya kita lihat kan mereka ambil resiko yang di bawah, yang mereka mau end game. Soalnya mereka, gue yakin komunikasi dan gak pede sama tim 5 versus 5, tapi tetap pas 5 versus 5 ternyata masih bisa menang mereka. Iya, itu nyaris banget juga sih. Ya, mereka udah nyari chance lah buat mereka menang tanpa tim fight. Ya, menurutku tadi itu juga lumayan chance terakhirnya tim Liquid sih kalau memang bisa ditahan ya. Buset, ini kemenangan dari tim Liquid juga berkesan banget sampai karena back and forth terus-terusan nih. Iya. Momen ini Ini momen yang masih bisa di defense sih pasti karena pas banget juga nih minionnya juga spawn. atas bawahnya juga nggak kepus. Iya, cuma Iya. satu lane. Harusnya kalau mereka 3 lane di sini harusnya bisa bisa menang mereka. Tapi ya jeleknya Lordnya langsung muncul. Iya, menitannya nggak pas. Lord spawnnya terlalu terburu-buru dan memang peperangan ini juga kayak kita ngeliat buset itu udah bagus banget Xavero ke arah belakang tapi kalau sisi dengan cepatnya langsung ganti. Iya. Bener. Dan power spike-nya sebenarnya dari tim Liquid sudah habis ya. Sudah habis tapi mereka memaksimalkan last Lord-nya dengan final slash. Aduh ini. Ini momen seseknya ya. Decisionnya tadi untuk Xavero yang akhirnya bisa dapetin Granger-nya, dapetin Oheb-nya. Cuman wave minionnya tadi yang seperti Baloy bilang juga udah bertumpuk banget nih dari bawah juga. Tengah ada masuk. Yang mau nge-clear minion ini siapa? Xavero lagi nge-clearing hero. Mereka udah berusaha sangat-sangat banyak. Usahanya itu benar-benar harus kita acungi jempol. Onyx berjuang sampai titik darah terakhir di game yang kedua. Dan sorak-sorai dari tim Liquid. Aduh tuh, lihat Kiboy. Aduh, gemes banget. Kalau kamu di Yes. posisi Iya pasti nyesek sih, soalnya kalau mereka ke defend itu udah pasti mereka menang. Aish. Soalnya abis rata kan ini Liquid ya, pasti gemes, tapi vibes dari Onyx kita melihat masih sangat baik. Dan kita mengharapkan hasil yang tentunya mengarah kepada Onyx ID. Kali ini mereka ketinggalan 2 poin. Bagaimana mereka menjawab tantangan dari tim Liquid?